Berikut ini adalah contoh dari data penelitian yang sudah ditabulasi yang bersumber dari kuesioner ya, hasil penelitian. Nah, di sini satu variabel yang saya angkat yaitu terkait dengan variabel modal manusia. Nah, pada variabel modal manusia menggunakan 4 indikator ya, maka di sini disimbol dengan X11, X12, X13, dan X14. Anggaplah modal manusia ini adalah sebagai variabel X1 ya. Eh, dari data tersebut, ini ada 5 skala Likert yang digunakan ya. Jadi data minimalnya adalah 1, kemudian data maksimalnya adalah 5. Lalu kemudian dari data ini kita buatkan dulu sebelum kita olah datanya secara statistik dengan menggunakan maka terlebih dahulu kita menganalisis deskriptif ya dengan mencari nilai rata-rata standar deviasi. Nah, rata-rata di sini kita buat dalam bentuk representasi. Nah, di sini kebetulan sudah saya ini ada berapa data. Data yang tersaji pada variabel ini adalah 137. Jadi datanya adalah 137. Nah, terlebih dahulu kita akan merata-ratakan dulu dari masing-masing indikator. Itu tinggal dimasukkan saja rumus rata-rata, average, kemudian di blok sampai seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah kita mencari standar deviasi ya. Standar deviasi ini sudah ada rumusnya juga STDFBF itu sudah tinggal di blok semua lalu dapatkan nilai masing-masing. Kemudian terakhir adalah di persen ya dipersenkan dari rata-rata tersebut. Caranya adalah kita tinggal membagikan nilai rata-rata dibagi 5 ya, nilai maksimal dari skala Likert tadi. Jadi rata-rata dibagi dengan 5 dikali 100 maka dia mendapatkan nilai 82,48 sampai seterusnya. Nah, kemudian di dalam menentukan interval ya, interval pada masing-masing skala Likert. Jadi di sini ada 5 skala Likert saya buat ya. Jadi sebenarnya bisa kita buat 3 kategori dan di sini saya buat 5 kategori ya. Nah, kategori pertama intervalnya adalah 20 sampai 36. Kategori kedua adalah 36,6 sampai 52. Kategori ketiga adalah 52,1 sampai 68. Kategori keempat adalah 68,1 sampai 84. Kemudian kategori kelima adalah 84,1 sampai 100. Ini kategori pertama ini adalah oke, jadi masing-masing kategori dengan keterangan untuk 20 sampai 36 itu sangat tidak setuju. Kemudian 36,6 sampai 52 tidak setuju. 52,1 sampai 68 itu netral, kemudian 68,1 sampai 64 itu setuju, dan 84,1 sampai 100 adalah sangat setuju. Jadi adalah 5 kategori. Cara menentukan nilai-nilai ini adalah kita tinggal menghitung saja ya, menggunakan pola seperti ini. Jadi nilai minimalnya adalah 1, nilai maksimalnya adalah 5. Kemudian nilai minimal ini kita kali 100 kemudian dibagi 5. Jadi ini sama dengan ya kita tinggal ini 1 bagi 5 1 bagi 5 dikali 100. Kemudian nilai maksimal itu sudah pasti nilainya adalah 100 ya. Kemudian
selisih antara nilai maksimal dengan minimal adalah 80. Kemudian 80 ini kita bagi 5 ya. 80 bagi 5 nilainya adalah 16. Berarti panjang intervalnya adalah 16. Nilai minimalnya adalah 20. Maka di sini mulai 20 ya. Mulai 20, panjang intervalnya adalah 16. Sampai seterusnya. Nah, kemudian nilai-nilai ini kita masukkan di masing-masing pertanyaan ya atau pernyataan dalam kuesioner ya dalam kuesioner ini statusnya adalah keterangan ya. Sini tulis keterangan. Nah, nilai standar deviasi di situ di sini dimasukkan nilai yang ini ya. Misalnya standar deviasi ini adalah 0,85. Ini saya 0,85 sampai seterusnya ya. Jadi 0,85, 0,83 ini kemudian selanjutnya 0,81 kemudian terakhir adalah 0,79. Kemudian untuk persentase, untuk persentasenya itulah diambil nilai yang jadi persentasenya adalah 82,84. 8,84. Selanjutnya 75,77. Nah, setelah diketahui presentasinya, maka tinggal dilihat keterangannya. Di 82,84 itu berada di kisaran berapa? 82,84. Nah, ini ya. Berarti 6. Berarti di sini kategorinya adalah setuju. Ya, keterangannya adalah setuju. Nah, kemudian selanjutnya persennya adalah 75,77. 75 berarti berada di kisaran setuju juga. Ini setuju. Kemudian 76,35 ini setuju. Kemudian ini juga setuju. Jadi keterangannya adalah semuanya setuju. Ini. Jadi inilah dalam membuat cara membuat tabel deskripsi variabel pada penelitian kuantitatif. Lalu dari tabel ini dideskripsikan atau diinterpretasikan di bawah tabel ini. Caranya adalah dengan melihat nilai persentase yang tinggi, kemudian nilai persentase yang rendah. Jadi itu saja yang dibahas. Lalu kemudian misalnya kita membahas terkait dengan persentase yang tinggi mengenai dapat memahami dengan baik terkait dengan usaha yang saya jalankan. Berarti pemahaman yang dimaksud itu seperti apa itu dijelaskan juga. Sehingga di situ dapat diterjemahkan ya. Ini maksudnya adalah menerjemahkan dari maksud dari pernyataan ini. Lalu kemudian terakhir adalah mengambil nilai koefisien atau persentase yang rendah dan kemudian paling akhir adalah diberikan arti atau kesimpulan ya, kesimpulan dari pernyataan dari variabel pengetahuan keuangan dari simpulan pendapatan kesimpulan pendapat dari responden tersebut. Sekian dan terima kasih.